Oke, kita tes dulu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya sudah terdengar, teman-teman? Kita cek dulu suaranya ya. Oke. Boleh dibantu teman-teman kalau misalnya suaranya udah kedengeran, boleh dikasih komen ya. Sudah kedengeran gitu. Wah, terima kasih Mas Arif. Udah kedengeran ya. Oke, baik. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syada la ilaha illallah wa la syarikalah. Syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman? Sehat semuanya dimanapun berada? Insya Allah ini udah ada beberapa orang yang gak asing juga ya. Ada Kak Mazda. Assalamualaikum Kak Zaki. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekarang bisa nonton live toy lagi. Alhamdulillah. Aman ya Kak Mazda ya. Oke, boleh dong teman-teman semua, sebelum kita nanti mulai, ditulis dulu di kolom komen teman-teman domisilinya di mana gitu. Coba kita pengen tahu ya. Ada warga mana aja nih yang sudah hadir. Boleh ditulis di kolom komen ya. Dari mana aja nih yang sudah hadir. Oke. Semarang. Oh, Kak Arif dari Semarang ya. Semarang hadir. Bekasi. Kak Ida dari Bekasi. Ada lagi? Oh, Kak Masya di Tangerang sekarang. Kak Ika ya dari Taiwan. Masya Allah, jauh-jauh dari Taiwan ya. Boyolali. Masya Allah, Boyolali juga hadir. Kak Ayu, Bayu. Bekasi juga ya hadir ya. Baik. Sehat semua ya insya Allah ya. Atau malah tadi ada nador nih, jangan-jangan. Biasanya Sabtu sama Minggu itu banyak nador gitu. Baik, alhamdulillah malam hari ini teman-teman semua senang sekali bisa ketemu sama teman-teman lagi. Seperti biasa di Live Ta'aruf All Indonesia, kita akan membahas banyak sekali tentang topik seputar ta'aruf dan juga pranikah ya, dengan berbagai sudut pandang. Nah, kita coba akan hadirkan banyak narasumber juga ya. Seperti mulai dari profesional, kemudian ada ustadz juga, kemudian juga ada praktisi ta'aruf juga. Dan malam hari ini menjadi spesial karena narasumbernya adalah beliau Ustadz Farid Ma'ruf yang merupakan mitra ataupun fasilitator ta'aruf all Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang di Yogyakarta, mungkin kalau misalnya sudah sampai tahapan nador offline gitu ya, nah bisa jadi udah ketemu sama beliau gitu ya. Atau ada yang udah pernah ketemu. Boleh ya, kalau yang udah pernah ketemu boleh komen juga. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol. Saya nggak bosen-bosen buat menyuguhkan materi-materi seputar dengan nador gitu. Karena nador ini merupakan tonggak pertama experience yang pasti dilalui oleh orang-orang yang memilih jalur ta'aruf gitu. Dan pengalaman ini seringkali menjadi pengalaman yang pertama untuk banyak orang gitu. Sehingga dalam keberjalanannya itu pasti ada bingung, ada ragu, ada takut gitu. Kemudian juga nggak tahu harus ngapain. Kadang udah tahu tips and triknya, tapi pas di lapangan kok ternyata kok beda gitu. Apakah memang nador itu banyak ragamnya gitu. Nah, kalau dari pengalaman teman-teman sendiri gimana nih? Ada yang udah pernah sampai tahap nador, ataupun mungkin buat teman-teman yang belum sampai di tahap nador, apa sih kekhawatiran terbesarnya dalam proses nador itu sendiri ya? BTW nador itu ini ya, proses bertemu secara langsung antara laki-laki dan perempuan dalam proses ta'aruf dengan didampingi oleh perantara, seperti itu ya. Oke. Sebentar teman-teman. Boleh ya di-share di kolom komen ya.
Gimana? Apa sih ketakutan kamu pas nazar ataupun pertanyaan terbesar kamu seputar nazar? Oke, masih mikir kayaknya apa ya gitu. Kalau saya ya, berdasarkan pengalaman itu banyak teman-teman itu yang bingung kayak nanti harus ngobrol apa ya gitu. Kemudian tanya apa gitu. Karena banyak pertanyaan tapi nggak mungkin semua ditanyain juga gitu. Nah ini ada dari Kak Arif ya. Dari Kak Arif, khawatir gugup depan ortu doi. Ya pasti ya, ada pleasure lebih juga karena yang menyaksikan itu bukan orang sembarangan tapi langsung orang tua calon juga gitu ya. Nah, ada lagi nggak ulasan dari yang lain mungkin? Apa yang menjadi kekhawatiran kamu dalam proses sinador atau apa yang masih menjadi pertanyaan besar gitu. Waalaikumsalam Mas Fuad. Mas Fuad gimana nih? Nador takut nggak? Baru datang langsung ditanya, langsung ditodong. Oke ya, nah malam hari ini kita akan ngobrolin seputar nador pertama itu harusnya gimana gitu ya. Sebenarnya goalsnya apa sih di nador pertama? Kemudian gimana sih untuk bersikap ya? Misalnya terlalu agresif, takutnya gimana gitu. Tapi kalau terlalu diem, kelihatannya kok nggak tertarik ataupun kurang menarik gitu ya. Nah, sehingga ini jadi bingung banget gitu ya, harus gimana nih gitu. Nah, kita akan bahas bersama fasilitator ataupun praktisi ta'aruf yang sering menjadi pendamping ta'aruf di ta'aruf Indonesia khususnya di daerah Yogyakarta. Beliau Ustadz Baik Ma'ruf, insya Allah sudah bergabung dengan kita. Saya coba invite ya, biar nanti obrolannya bisa lebih seru lagi dengan kehadiran beliau yang memang sudah sering kali ya untuk menjadi perantara ta'aruf gitu. Nah, udah ada belum nih? Oke. Hop. Udah ada. Bismillah. Nah, kita coba invite ya. Baik, teman-teman semua. Nah, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya masuk nggak, Mas Oke. Jaki? Masuk, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Enak banget nih mah kalau dinazorin sama Ustaz Farid ya. Suaranya aja sudah menggugah. Ini Nah, gimana teman-teman? maaf agak batuk ini, jadi suaranya nggak. Mohon maaf. Oh, nggak apa-apa, Ustaz. Nah, Nah, inilah wujud dari wujud ya. Wujud dari Ustadz Farid Ma'ruf. Ada yang pernah ketemu? Nah, kalau ketemu berarti mungkin pernah nador di Jogja gitu ya. nah, Nah, mungkin ya. sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh seputar nador, khususnya momen nador pertama, Ustadz. Ya. Mungkin dari Ustadz boleh kenalan dulu ya. Nah, barangkali boleh menyapa teman-teman dulu, boleh kenalan dulu. Siapa tahu ada yang pernah dinadorin. Silakan, Ustadz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, bestoi semuanya. Malam hari ini kita bisa bertemu difasilitasi oleh TOI bersama Mas Yaki, alhamdulillah. Dan senang sekali bisa ketemu teman-teman. Apalagi kalau mungkin dari Jogja mungkin pernah ketemu dengan saya ya. Baik, sebelum nanti kita bahas lebih jauh tentang Nador, mungkin sedikit kenalan. Di nama saya Farid Ma'ruf ya. Biasanya dipanggil dengan nama depan, ya, yang nama Farid ya. Untuk tinggal di Jogja, kemudian untuk aktivitas pekerjaan saya di digital marketing ya. Kita bantu UMKM untuk online gitu, bisnis sastra online. Kemudian untuk aktivitas tambahan, kami ini ya sebagai founder komunitas Baiti Janati ya. Di komunitas untuk belajar tentang pernikahan ya. Baik sebelum maupun setelah ya. Nanti bisa dikepoin di website kita di baiti.myid ya. Nanti monggo. Kasus yang Jogja, monggo kalau mau ikut kegiatan kita mingguan
insya Allah kita ada kegiatannya ya. Kebanyakan sih sekarang yang dibahas yang pasca nikah sih kebetulan untuk yang sekarang, karena kebetulan yang banyak hadir sudah pada nikah. Mungkin gitu Mas Jaki secara singkat. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dari background aja sudah ini ya, Alhamdulillah. Beliau sudah bersamai dari yang belum nikah sampai yang udah nikah juga gitu. Jadi insya Allah akan relate banget buat dari pengalaman beliau kita ekstrak bareng-bareng untuk bisa dapat intisari pembelajaran khususnya untuk prosesi nador itu sendiri. Nah, teman-teman, nanti kalau misalnya punya pertanyaan, ya, misalnya ada pertanyaan, boleh banget dimasukin di kolom question box di bawah ya, yang ada tanda tanyanya. Nanti silakan ditulis di sana. Nanti akan kita coba bacakan. Buat teman-teman yang belum punya pertanyaan, boleh juga buat ngeliat question box sesekali. Kemudian juga boleh di upvote ya, boleh di like biar nanti pertanyaannya yang relate dengan teman-teman semua, like-nya paling banyak, nanti kita akan bacakan gitu. Sehingga kebutuhan teman-teman akan informasi, nah bisa kita fasilitasi agar nanti terjawab oleh Ustadz Farid gitu. Nah, ngomong-ngomong nador Ustadz, nah sebenarnya itu kalau nador dalam ta'aruf itu makna, kemudian tujuannya itu apa sih? Kenapa kok proses nador ini bisa dikatakan cukup penting dan krusial sekali untuk diadakan. Nah, kaitannya dengan bagaimana sih proses ini bisa membantu pasangan untuk mengenal lebih dalam itu. Oke, baik Mas Zaki. Baik teman-teman Bestoi yang baru gabung, selamat malam. Mohon maaf, ini suaranya nggak normal ya. Ini cempreng ini karena baru batuk. Mohon maaf ya. Nanti semoga lain kesempatan lebih baik kondisinya ya. Baik, teman-teman semua ya. Jadi untuk nador ini apa sih sebenarnya ya dalam proses ta'aruf gitu ya. Jadi sebenarnya nador ini adalah melihat orang yang kita pinang. Jadi nador melihat secara langsung. Nah, nador ini sebenarnya adalah ibadah ya. Jadi bukan sekedar kebutuhan aja, kebutuhan agar bisa lihat orangnya asik gitu kan. Enggak kayak gitu ya. Tapi ini adalah ibadah ya. Juga bukan cara agar bisa pacaran secara islami ya, bukan ya. Jadi jauh dari itu ya. Biar bisa lihat gadis yang cantik, enggak kayak gitu. Tapi ini adalah ibadah. Mengapa kita sebut ibadah? Karena ada perintahnya. Ada perintahnya oleh Nabi dan hukumnya adalah sunnah ya. Jadi walaupun tidak wajib ya, jadi seandainya tidak ada nador pun ta'aruf bisa jalan ya, khitbah bisa jalan. Tetapi karena ini sunnah, sebaiknya kita lakukan. Yang namanya sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan berarti kita kehilangan kesempatan dapat pahala ya. Jadi yang namanya kesunahan tentunya sebaiknya kita laksanakan. Ya. Nah, perintahnya adalah suatu ketika ya ada Mughirah bin Syu'bah, salah seorang sahabat itu meriwayatkan ya bahwa ketika dirinya meminang seorang perempuan ya, dan Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah melihatnya? Ditanya. Kemudian dia menjawab, belum ya. Maka kemudian Rasulullah bersabda ya, lihatlah dia ya. Sesungguhnya hal yang demikian lebih bisa mempertahankan pernikahan di antara kalian. Nah, jadi nador ini adalah perintah Nabi. Jadi mestinya kita juga laksanakan dan nanti ya dampaknya itu ya. Dampak mungkin negatif ya. Sisi positifnya ya, itu akan bisa lebih mempertahankan ikatan pernikahannya daripada kalau tidak nador ya. Kalau tidak nador itu berarti ya belum lihat wajahnya kayak apa gitu ya. Dijodohin langsung dilamar langsung nikah gitu ya. Ya memang bisa aja sih itu cocok bisa gitu, tetapi resikonya lebih tinggi. Siapa tahu nggak cocok. Lebih baik lihat dulu ya. Lihat dulu seperti apa, kemudian nanti kalau cocok lanjut ke pernikahan. Tapi kalau nggak cocok tidak lanjut, itu opsional. Tapi ibaratnya ya walaupun nggak sama ya, ibarat kita jual beli barang pun ya, kita hanya beli baju aja. Baju ini kalau kita pakai cocok dipakai terus, nggak cocok dilepas kan nggak masalah ya. Tapi toh kita tetap pengen lihat dulu ya. Bahkan kadang-kadang kita pengen tahu warnanya kayak apa, itu hanya baju loh ya. Padahal nih kalau kita bicara suami istri itu kan ibarat pakaian ya. Yang kita pakai seterusnya ya sampai kita meninggal gitu. Masa kita lamar orang nggak cocok, udah gitu. Apa ya mau begitu? Kan tentu tidak ya. Nah,
Kalau baju aja kita serius ya, kita lihat dulu, lihat fotonya gitu kan, lihat langsung. Apalagi kita mau menikah. Makanya kita sebaiknya nador dulu. Ya, jangan sampai nador ini kita tinggalkan. Akan sangat rugi kalau kita tinggalkan. Mungkin demikian, Mas Zaki. Oke, berarti ini bagian daripada ibadah dan ini jadi bagian sunnah karena Rasul langsung yang menyuruh seperti itu ya, Ya, bahwa betul sedapat sekali. mungkin sebisa mungkin lihat dulu gitu ya. Nah, ini Ya, menandakan ya teman-teman, berarti ini memutus stigma ya Ustaz bahwa ta'aruf itu beli kucing dalam karung karena faktanya Islam juga eh, tidak memandang demikian. Justru kalau kita memang mau nikah harus lihat dulu gitu ya. benar sekali. Jadi kemarin baru viral kan, yang opini ta'aruf gitu kan. Terus kebetulan aja pernikahan itu bermasalah ya, karena kebetulan dia influencer, mungkin banyak yang mengikuti gitu kan. Nah, kemudian yang disayangkan itu adalah banyak opini itu. Tuh, itu gara-gara ta'aruf gitu kan. Makanya ternyata dapat suami yang buruk. Ini kita sayangkan. Itu bukan salah ta'arufnya. Itu mungkin ya ta'arufnya yang kurang tepat. Sehingga apa? Dapat calon yang kurang baik ya. Toh seandainya ta'aruf benar pun juga ada risiko tetap ada ya. Karena di masa Rasulullah juga perceraian juga ada. Jadi tapi itu akan meminimalisir. Jadi sesungguhnya jangan sampai nanti kita salahkan ta'aruf itu. Kalau ta'arufnya benar, insya Allah nggak seperti beli kucing dalam karung. Kita benar-benar paham bahwa yang kita nikah itu adalah pasangan yang tepat. Bahkan lebih baik daripada yang sekarang dilakukan banyak anak muda itu pacaran. Pacaran itu kan banyak kepalsuan sesungguhnya ya. Tapi dipoles seolah-olah baik. Ya, kalau ta'aruf, nanti lebih real lah, lebih real gitu. Ya, gitu Mas. Oke, baik ya. Nah, ini fair banget teman-teman ya. Pernyataannya fair banget. Satu sisi kita ngomong bahwa ya banyak kelebihannya, tapi juga kita nggak ngeklaim bahwa sistem ta'aruf itu sistem yang nggak ada efek negatifnya gitu, bahwa ada efek negatifnya ketika kita tidak menjalankannya dengan tepat gitu ya. Jadi Ya, fair banget gitu. Kita juga nggak ngeklaim bahwa pasti bahagia gitu ya. Enggak gitu. ya, Tapi kita klaim bahwa ini memang ranah ikhtiari, bahwa insya Allah ya ini adalah cara yang paling tepat gitu ya. Ketimbang miss-nya kayaknya lebih banyak yang tepatnya gitu ya Ustaz ya. Oke. ya. Kalau Nah Ustaz, ta'arufnya benar ya, prosesnya benar. hmm, nah menarik nih ya. Kalau prosesnya benar di highlight. Nah ini menjadi menarik Ustaz bahwa masyarakat kita kan ini kan boro-boro nador gitu ya. Ngomongin ta'aruf itu sendiri juga belum banyak yang aware dengan ta'aruf itu apa gitu. Ya, Apalagi kalau sudah berhubungan dengan orang tua. Kadang orang tua juga ngerasa kayak apaan sih ta'aruf gitu. Nanti takutnya gini, takutnya gitu gitu kan. benar. Nah, kalau ta'arufnya sampai tahapan nador nih, nador yang benar-benar pertama gitu kan. Nah, sebenarnya yang baik itu gimana sih? Apakah lebih baik pasif, santai gitu ya, kelihatan kayak relax gitu, atau lebih bagus itu aktif gitu, tapi kadang jatuhnya malah kelihatannya kayak menekan gitu. Sebenarnya mesti Oke, gimana sih di nador ini, gitu? Khususnya yang pertama ini? baik ya, teman-teman Bestoy ya. Jadi mungkin kita perlu ingat dulu ya proses menuju nikah itu kan. Kan ada ta'aruf, khitbah, dan nikah. Ya. Nah, nador ini prosesnya bisa di masa ta'aruf, bisa di masa khitbah ya. Itu opsional ya. Walaupun lebih baik di masa ta'aruf ya. Jadi nador dulu baru khitbah ya. Walaupun sebenarnya khitbah dulu juga boleh sih. Cuma kita lebih sarankan nador dulu. Mengapa? Karena kalau kita sudah khitbah dulu, baru nador, ternyata kok nggak sesuai ya ekspektasi. Terus dibatalkan itu kan ya menyakiti hati perempuan itu ya. Jadi khitbah itu kan pernyataan akan menikahi. Dan dijawab, oke, iya, itu khitbah. Ketika sudah seperti itu, kemudian sudah lihat aslinya nih, lihat wajahnya secara langsung, kemudian kok kurang cantik ya, terus dia batalkan. Bagaimana perasaan si perempuan? Tentu akan sangat sakit hati ya. Maka sebaiknya memang nador ini sebelum khitbah ya. Jadi ta'aruf, mungkin tukar biodata kalau di TOI ya. Kemudian nanti ketika dirasa ada kecocokan, kemudian kita ke proses nador ya, melihat secara langsung. Nah,
kalau kita pengalaman ya, kita mendampingi pestoi untuk nador itu memang macam-macam ya. Seperti tadi sampaikan Mas Zaki, ada yang mungkin nggak canggung-canggung ya, jadi cukup percaya diri untuk melakukan proses itu. Ada juga yang mungkin malu-malu ya. Jadi apa, kayak bingung untuk mau ngomong apa gitu. Nah, kalau kondisi yang pertama ya mungkin terlalu pasif ya, memang ada ini ya, kita pernah temui ya. Itu bisa jadi ya, ini bisa jadi ya, itu karena kurang mood ya. Jadi kan awalnya kan lihat biodata, itu lihat foto, lihat ini ya. Nah, bisa jadi di foto kelihatan oke gitu kan. Sudah lihat langsung ternyata berbeda ekspektasi, bisa jadi kan. Sehingga kemudian dia tidak begitu semangat untuk melanjutkan. Ya ini boleh jadi seperti ini ya. Nah, ya nggak apa-apa. Itu kan nador ya. Tapi sebaiknya memang jangan sampai terlalu pasif karena kita juga namanya berinteraksi ya. Dan pernah juga nih pengalaman kita mendampingi nador itu, si ikhwan itu tidak bisa melihat ya, wajah si akhwat itu dengan jelas. Ya. Ini real ini. Jadi ketika kita datang ke rumah akhwat itu kebetulan di rumah ya. Kebetulan rumahnya itu memang di kampung ya, jadi banyak pohon apa itu. Intinya banyak pohon-pohon itu ya yang merindangi rumah itu. Kemudian itu juga sore hari ya, habis asar ya, mungkin jam 4 sore. Kemudian mendung suasana mendung. Nah, mata saya normal, alhamdulillah masih bisa lihat dengan jelas ya. Tapi ikhwan yang ta'aruf ini itu bilang ke saya, Ustaz, saya kok nggak bisa lihat wajahnya ya. Dan saya juga bingung juga tuh ngomongnya udah di lokasi gitu kan. Nah, karena dia nggak bisa melihat dengan jelas, maka kemudian dia juga kurang antusias itu. Sehingga akhirnya yang banyak mengobrol itu saya ya sebagai pendamping dengan keluarga. Jadi kebetulan ikhwan itu didamping oleh keluarganya juga gitu. Akhirnya kita yang lebih banyak mengobrol, bukan ikhwannya ya. Jadi ini juga cukup disayangkan ya. Jadi memang sebaiknya saat nador itu lokasinya juga mendukung gitu ya. Saya nggak tahu faktor apa yang buat ikhwan itu nggak bisa lihat ya. Karena saya sih melihat dengan jelas. Tapi itu faktanya demikian. Ya maka sebaiknya memang dipersiapkan ya. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Karena nador itu kan melihat ya. Kalau di situ nggak bisa melihat dengan jelas, maka nanti juga kurang greget gitu ya. Dan akhirnya ikhwan itu juga ngabari nggak lanjut ternyata ya. Jadi mungkin faktor teknis ya. Jadi di sana nador itu kurang berhasil ya. Atau mungkin sebab lain ya, mungkin ikhwan itu seharusnya pakai kacamata, lupa nggak pakai. Nah, itu juga berpengaruh ya. Jadi sebaiknya jangan sampai lupa. Itu faktor pertama mungkin ya. Jadi terlalu pasif karena beda ekspektasi ya. Nah, cuma sebaiknya sih kalau saya sarankan sebagai orang yang menghargai komunikasi, sebaiknya jangan bersikap terlalu pasif karena nanti seolah-olah kurang sopan gitu ya. Jadi kita menghargai, tetap harus semangat ya, walaupun nanti ketika proses selanjutnya tidak lanjut nggak apa-apa, tapi kita tetap semangat, kita bertemu kenalan baru gitu ya, itu kan gembira ya, sesama muslim mestinya gitu. Itu yang pertama ya. Bisa juga kalau pasif itu ya, ini juga beberapa kali kita temui gitu ya, itu memang tipe orangnya pendiam mas gitu. Jadi apa, malu-malu gitu ya. Jadi dia malu-malu sehingga memang kurang terbiasa berinisiatif ya, sehingga memang bingung dia ketika ketemu orang, apalagi di situ didampingi oleh orang tua ya, bapak ya, itu kan bingung, canggung mau ngomong apa. Maka sebaiknya memang teman-teman pestoi ini ya jangan terlalu malu ya. Ini kan bukan perkara yang haram. Jadi malu itu untuk kita melakukan maksiat ya, itu malu ya. Tapi kalau kita ibadah jangan malu. Ini kan ibadah ini. Kayak kita sholat sunnah misalnya ya, memang teman-teman pernah tuh sholat sunnah malu ya? Kan enggak, kita semangat gitu. Nah ini juga ibadah, maka jangan malu-malu. Ya kita tunjukkan semangat kita. Kenapa? Ini adalah ibadah ya. Nah, jangan sampai nanti malu ya. Walaupun ini memang ya manusiawi, tapi dilatih monggo. Sebelum nanti ketemu akhwatnya didampingi orang tua ya, latihan lah bertamu ke rumah siapa gitu ya. Tahu bagaimana cara bertamu, itu penting sekali ya. Itu kalau terlalu pasif ya, itu mungkin dua kondisi itu ya. Nah biasanya sih kita sebagai pendamping yang kemudian membantu agar nyaman gitu ya. Kita biasanya demikian ya. Cuma kita juga nggak ingin pendamping ini mendominasi gitu. Nanti yang ta'aruf malah jadi pendampingnya nanti. Nah jadi kita juga
hanya menghangatkan situasi, tapi jangan sampai kita juga nggak ingin mendominasi forum. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau yang terlalu aktif, ya ini bisa jadi juga ada ya, walaupun mungkin kalau yang saya temui sendiri itu nggak begitu banyak yang sangat aktif nih. Biasanya yang banyak yang malu-malu yang saya temui ya. Nah itu mungkin bisa jadi karena sangat ingin segera kenal gitu ya. Jadi sangat ingin mengenal segera pasangan mitra ta'arufnya itu sangat ingin ya. Nah maka ini juga ya bagus semangat ya. Tapi tetap harus diperhatikan yang namanya sopan santun ya. Maka kalau boleh kasih saran sih ya, sebaiknya teman-teman ya Besto ini kalau ta'aruf ya, nanti nador ya, upayakan ya, karena nanti nador itu ada pembicaraan itu, jangan sampai hanya diem-dieman. Maka sebaiknya dua hal ini perlu disiapkan ya. Yang pertama itu baca biodata dengan detail, sehingga kita tahu ya, mitra ta'aruf kita ini siapa gitu. Walaupun nama mungkin belum di ini ya Mas ya, belum di apa, pas awal kan belum dikasih tahu ya, tapi paling tidak kita tahu nih kerjaannya apa, hobinya apa, sehingga kita tahu banyak ya, sehingga ketika kita ketemu itu tidak ngeblank, itu sudah tahu, oh dia anak nomor berapa, sudah tahu semua, sehingga nanti kita diskusi bisa lebih nyambung ya. Dan yang kedua ini juga sangat sering nih kita temukan nih, tidak siap dengan pertanyaan. Nah jadi kesana itu mau apa, ya mungkin persepsinya anak-anak ador gitu ya, kan lihat terus pulang. Nah ini kan kita di situ nador sekaligus mengenal lebih dalam ya orang yang kita ajak ta'aruf ya. Maka mestinya kita siap dengan pertanyaan sekaligus juga jawaban kalau ditanya ya. Misalnya nih ini yang mungkin beberapa kali kita temukan ya. Pihak si akhwat tuh bertanya, misalnya jika nanti jadi menikah rencana tinggal di mana gitu ya. Ini contoh aja ya. Nah ikhwannya nggak siap dengan pertanyaan itu. Nah ini nanti juga membuat akhwatnya ragu nih. Ini bener siap nggak sih mau nikah nih? Kok rencana mau tinggal di mana aja nggak ada plan gitu ya. Nah ini maka harus siap. Walaupun nanti realitas di lapangan kan nikah kan ya nggak harus sama, tapi kan paling nggak sudah ada persiapan ya. Orang yang siap itu akan dipandang lebih baik dibanding ya kamu ngajak ta'aruf ini nekat apa persiapan. Jangan sampai demikian. Apalagi nanti ada bapaknya gitu ya. Mungkin dia akan duk lah itu ikhwannya itu nggak jelas gitu, kerjanya apa nggak jelas kan kadang-kadang ini ya apa ikhwan itu ada yang mungkin kalau udah PNS atau kerja di BUMN itu mungkin orang tua tenang ya, tapi kalau yang mungkin usaha apalagi sedang merintis, nah itu harus bisa menjelaskan Pak usaha saya sekarang ini rencana ke depan seperti ini, karena nador ini kan biasanya bapaknya damping ya Mas Zaki ya, jadi yang tanya itu nggak selalu akhwatnya, mungkin akhwatnya belum kepikiran ke sana, oh, ikhwannya yang datang ganteng, soleh, udah oke mungkin ya. Tapi bapaknya kan enggak enggak seremeh itu lah apa namanya yang ditanyakan. Bapaknya mungkin enggak begitu memperhatikan ganteng atau enggak, tapi kerjaan bagaimana. Nah, mungkin bapaknya akan lebih banyak bertanya di sana. Nah ini ikhwannya harus siap ya, jangan sampai jawabannya gitu ya, yang menunjukkan ini enggak siap dengan persiapan. Maka usahakan siap jika ditanya terkait planning ya, karena mungkin sudah lihat, sudah nador, saling cocok, mungkin semenit pertama kan sudah selesai juga nador ya Mas ya. Kita nador kan kurang lebih 90 menit ya. Mungkin kalau cuma nador doang, cuma lihat wajahnya, 1 menit juga sudah selesai gitu, langsung pulang gitu. Nah tapi biasanya kita manfaatkan waktu untuk ya ngobrol-ngobrol, berbicara kesiapan gitu kan. Nah makanya kalau orang tuanya tanya, ya khususnya bapaknya sih biasanya itu, tanya tentang kalau nanti jadi nikah gimana, itu hendaknya ya ikhwan ini siap. Jangan sampai nggak siap, apalagi bisnisnya perintisan itu ya. Ya sekarang ini, besok gimana, nggak tahu gitu ya. Wah itu sangat bahaya sekali ya. Sebaiknya siap-siap dengan menjawab ya. Khususnya planning ya. Jadi kita nador, itu bagian dari ta'aruf, kita benar-benar sudah siap nikah. Jangan dipakai nador ini sebagai main-main aja gitu. Nikahnya kapan? Ya nanti kapan-kapan enggak. Yang benar-benar kita siap. Dia kalau ditagih nikahnya besok pagi itu sebenarnya siap gitu loh. Jangan sampai ya nikahnya kapan-kapan ya nanti kalau sudah kerjanya mapan ya nggak boleh dia. Jadi harus benar-benar sudah siap. Mungkin demikian Mas Zaki. Oke, Masya Allah ya, lengkap banget, komprehensif banget. Tadi juga teman-teman juga banyak yang ini ya, ngirim emot cengar-cengir ya. Tim malu-malu nador tadi pas ngobrolin tentang
tipikal yang malu-malu pada ngirim emot ya, kayaknya cukup mewakili. Baik, berarti memang wajar ya ditemui di lapangan itu ada yang memang pasif, tapi juga ada yang aktif dan masing-masing punya plus minus sendiri ya. Walaupun tadi Ya, porsinya lebih banyak ke pasif diantaranya karena memang mungkin malu seperti itu ya. Kemudian juga ada teknis-teknis lain yang membuat nggak nyaman, makanya bener banget tuh perlu prepare yang mateng. Jangan sampai kita pakai baju misalnya ya, segampang pakai baju tapi tahu-tahu pas ketemu nggak pede, itu pasti ganggu banget gitu. Atau lupa pakai deodoran misalnya, jadi kayak agak bau, wah itu pasti hal ngerusak kecil suasana. tapi ngerusak suasana, ya betul. Nah, terus juga tadi tentang yang terlalu aktif juga harus dikontrol gitu ya, Sat ya. Jangan sampai Ya, akhirnya melampaui batas sehingga malah justru lancang dan terkesan tidak sopan gitu. benar-benar. Nah, Ya. ini kan nador itu kan memang sesuatu yang menegangkan gitu ya, Sat ya. Banyak yang malu-malu, banyak yang juga ngerasa tegang gitu kan. Nah, kadang kan dalam obrolan yang tadi rata-rata 90 menit gitu ya, pertemuan, itu kan kalau misalnya kita benar-benar tanyanya semua tentang pertanyaan kebutuhan kita dalam menggali pasangan kan kadang agak terkesan serius dan boring jadinya gitu, Sat. Nah, Nah, nggak mungkin cukup juga waktunya. hmm, sesekali mungkin kita akhirnya kan ada bercandanya gitu ya, Sat ya. Nah, sebenarnya gimana sih caranya atau batasannya seperti apa antara kita tetap fokus untuk menggali si calon ini Hmm, sama di kondisi kita harus mencairkan suasana biar ngobrolnya nyaman gitu. hmm. Gimana nih Oke, proporsionalnya gitu? baik. Jadi Nador ini bukan proses kayak wawancara kerja ya, ketemu HRD gitu. Itu mungkin kita tegang ya kalau wawancara kerja mungkin ya. Nah, ini beda suasana ya. Ini suasananya tidak seformal itu ya. Jadi kita itu biasanya kan bertamu ya. Kita yang Ikhwan bertamu ke rumah yang Akhwat ya. Misalnya yang Akhwat didampingi oleh keluarga ya. Biasanya sih bapaknya. Nah, yang standar kan seperti itu ya. Sehingga kita tuh bertamu. Sehingga ketika kita bertamu, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama ya, itu memang kita harus menghilangkan rasa tegangnya, harus rileks. Mengapa? Ingat bahwa nandur ini ibadah sunnah ya. Jadi apapun hasilnya ya, masa nandur itu hasilnya nanti akan lanjut ta'aruf, fitbah atau tidak, nggak ada masalah. Kenapa? Ibadah sunnah itu insya Allah pasti dapat pahala. Jadi nggak ada istilah gagal nandur, nggak ada. Nggak ada gagal nandur. Pasti berhasil apa? Berhasil dapat pahala. Pahala nandur ya. Dan bayangkan ya, pahala itu nilainya jauh lebih tinggi daripada misalnya uang 100 juta rupiah. Gak ada nilainya 100 juta dibanding pahalanya nandur itu ya. Jadi misalnya nih, kita dijanjikan nih, kalau kamu ke sana, kamu akan dapat uang 100 juta rupiah. Caranya Pak, temui gadis itu dan Bapak itu selama 90 menit. Kamu dapat uang 100 juta rupiah. Kira-kira seneng nggak Mas Jage kita? Wah seneng banget ya. 100 juta gitu ya. Dan itu pasti jawaban akhwatnya nanti mau lanjut ta'aruf atau tidak nggak penting. Maksudnya nggak ada hubungannya dengan 100 juta itu. Nah, kita akan gembira senang dapat 100 juta. Demikian juga nador ya. Nador itu ibadah sudah pasti dapat pahala. Ya, karena ibadah, nggak mungkin nggak ada pahalanya. Pasti dapat. Nah, jadi kita pasti dapat pahala, maka kita gembira suasana hatinya itu. Jadi dari rumah itu sudah semangat. Ini dapat pahala gitu ya. Ketika akhwatnya menunggu, ikhwannya datang juga akan ada orang datang membawa pahala gitu ya. Walaupun yang ngasih pahala Allah ya, tapi dari sarana nador itu ya. Sehingga ini kita semangat, gembira karena dapat pahala. Walaupun nanti nador itu misalnya nggak lanjut ke proses khitbah dan nikah, nggak masalah. Kita gembira. Nanti kita bisa nador lagi dapat pahala lagi gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu ngedon ya. Jadi gara-gara taruh nador, kemudian setelah lihat ternyata nggak lanjut itu ya. Terus minder. Wah jangan-jangan aku jelek ya, jangan-jangan mungkin ya. Jadi down, nggak perlu. Kenapa? Dapat pahala, semangat gitu ya. Jadi ini suasana hati ini harus dibangun dulu dari rumah ya, sebelum proses itu terjadi. Jadi kita akan senang gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya gagal ya. Jadi kalau saya pernah temu itu Mas Jaki, saya dihadang perempuan di jalan itu. Di sebuah perempatan tuh saya berhenti ya. Dan berhenti karena lampu merah gitu ya.
tiba-tiba didatangi seorang perempuan, diajak kenalan gitu, diajak kenalan macam-macam gitu. Saya kan kaget ya, mau nggak kenal kok diajak kenalan. Pas saya kepo-kepo, ternyata itu perempuan itu nggak nikah-nikah, Mas. Dia apa sudah usia tambah, apa namanya, tambah ya, usia tambah, tapi dia kebetulan Allah takdirkan belum dapat jodohnya. Itu sampai, ya mohon maaf ya, kejiwaannya itu terganggu ya. Itu nggak sekali, Mas. Seingat saya 2 kali. Saya dicegat perempuan di jalan itu ya. Yang kelihatannya sih kondisinya seperti itu ya. Nah itu nggak perlu, itu kita prihatin ya, tapi bestoi jangan sampai ngalami ya. Kenapa? Ini ibadah sunnah, nador itu ibadah. Masa ibadah kita stres? Nggak ada ceritanya. Ibadah itu bahagia. Jadi kondisi kita sekarang sudah menikah ataupun belum, bahagia. Semakin banyak nador, semakin banyak pahala ya. Nanti nikah juga tambah pahala lagi gitu ya. Jadi itu yang pertama ya. Secara apa namanya, hati ini dibangun dulu suasananya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar suasana nador ini nyaman ya, ini kita harus tahu budaya setempat ya. Jadi namanya, kita ini kan hidup di masyarakat ya, budayanya beda-beda. Maka pastikan kita tuh tahu kebiasaan setempat ya. Misalnya ya, ini kalau pengalaman saya sendiri nih. Saya tuh kebetulan asli Jogja, istri itu asli Surabaya. Keluarga besar istri itu Surabaya sama Jawa Timur ya. Ini kan sama-sama Jawa tapi kan beda ya. Jawa Jogja sama Jawa Timur ya. Ini contoh aja nih, contoh kecil ya. Kalau di Jogja yang namanya suguhan minum itu adalah teh hangat gitu ya. Ini Jogja ya. Dan manis ya. Teh hangat dan manis. Kalau nggak ada manisnya itu dianggap kurang gula nanti apa? Gula mahal. Itu kalau di Jogja. Nah, pernah itu suatu ketika ya. Kalau di Jawa Timur itu agak beda ya. Di sana itu pakai air putih ternyata. Suatu ketika keluarga istri itu ya berkunjung ke kami di Jogja, kan suasananya agak panas tuh kebetulan ya. Siang-siang panas, kita suguh dong teh hangat ya, manis. Nah, itu ya walaupun nggak komplain waktu itu ya, taunya saya belakangan. Ini tuh gimana sih? Wong panas-panas gini kok dikasih teh panas gitu ya. Itu ngeluh gitu ya. Tapi itu belakangan saya tahunya udah nikah ya, udah baru tahu cerita ya. Dan sebaliknya ketika kami ke Jawa Timur, ke Surabaya, itu disuguhnya air putih gitu ya. Itu juga lucu juga, pada komplain keluarga kami itu. Ini jauh-jauh ke Surabaya disuguhi air putih gitu. Kayaknya nggak sopan ya. Ini kisah yang ya lucu kalau saya ingat-ingat itu ya. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Nah sekarang udah gampang komunikasi ya. Saya waktu itu kan masih belum ada WA, belum ada ini ya, komunikasi masih susah lah. Nah itu kalau bisa kita tahu adat kebiasaan setempat ya. Jangan sampai kita, kalau orang Jawa itu nggak tahu unggah-ungguh Mas Yagi. Jadi ya kita bertamu ke rumah orang itu harus tahu yang namanya unggah-ungguh ya. Kita ketemu bapaknya itu kan, nanti cara bertamunya ya jangan masuk sebelum dipersilahkan, jangan makan atau minum sebelum dipersilahkan, itu penting banget itu ya. Walaupun sudah ditaruh di situ, kalau belum dimanggake ya. Ini kalau Jawa ya saya mungkin nggak tahu ya, kalau di Besto ini mana aja yang ikut di sini ya. Ini kebetulan saya dampingi yang di Jogja ini ya. Jadi kalau nanti teman-teman kan sering kali ikhwan itu kan dari luar Jogja ya. Awatnya kan Jogja itu. Nah maka nanti boleh tanya dulu ke saya, nih gimana baiknya gitu biar sesuai adat yang di sini gitu ya. Kalau nggak ada pendamping kan mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau ada kita dampingi gini, kita bisa kasih info nih di sini sopannya kayak gini gitu ya. Jadi tahu unggah-ungguh setempat ya. Karena kalau unggah-ungguh ini gagal Mas, itu walaupun ahwatnya mungkin suka, wah ganteng, bapaknya itu nggak akan mau gitu ya. Wah itu pemuda mana itu nggak ngerti sopan santun ya. Padahal mungkin di daerah lain itu biasa, tapi di sini nggak sopan gitu ya. Ini namanya unggah-ungguh ini perlu kita pelajari ya. Jadi untuk membangun suasana ya, kalau kita bertamu sih biasanya ya kalau di Jogja itu ya Jawa lah, itu nggak langsung to the point ya, tapi ada basa-basi dulu lah, basa-basi dulu, baru kemudian kita ngobrolin apa yang kita mau ya. Jadi nggak to the point gitu ya, tapi ada basa-basi dulu ya. Di sana panen apa Mas gitu ya, yaitu basa-basi orang sini ya. Ini yang kedua ya. Dan yang ketiga, ini adalah persiapan pertanyaan ya. Khususnya yang kunci ya, pertanyaan kunci yang akan disampaikan agar tidak lupa. Jadi boleh dicatat sebenarnya kalau mau ya, dicatat dulu, karena kalau ketemu tuh biasanya
Gak tahu kalau Mas Zaki ya, kalau saya itu ketika tegang itu lupa semua, Mas. Mungkin kalau pernah misalnya disuruh misi kultum atau khotbah itu ya, pas awal-awal itu ya, di rumah udah hafal itu ya, di panggung, di atas mimbar itu apa, hilang semua. Karena tegang gitu ya. Nah, boleh jadi ketika ta'aruf itu juga sama ya. Ketemu bapaknya itu, di rumah udah siap itu pertanyaan ini, nanti tanya ini. Ketemu bapaknya, serem itu hilang semua. Atau ketemu akhwatnya juga hilang semua. Ya. Maka silahkan dicatat aja. Nanti kalau terpaksa, udah dikeluarkan contekannya. Mau tanya ini gitu. Mau tanya ini. Tapi kalau enggak, ya berarti udah inget ya. Karena kalau udah ditulis tuh biasanya inget, Mas. Ditulis aja pertanyaan kunci kan nggak banyak ya. Pertanyaan kunci itu. Mungkin hanya 3-5 yang kunci. Yang lain kan mungkin perkembangan ya. Yang kunci itu nggak banyak. Ini akan disiapkan ya. Jangan sampai nanti bingung ya. Mau nador, nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan, bingung ya. Nah, walaupun pertanyaan kunci ini antar orang mungkin beda-beda ya, Mas ya. Yang latar belakangnya kesehatan mungkin bertanya masalah kesehatan. Ya, karena kita pernah damping itu ya. Yang akhwat itu latar belakangnya orang kesehatan. Banyak sekali pertanyaan seputar kesehatan itu ya. Nah, itu juga silahkan ya. Kita nggak mendrive ya. Monggo kalau itu dianggap penting ya. Mungkin ngerokok apa enggak itu ditanyain ya. Bagi yang lain mungkin nggak penting gitu ya. Tapi ada akhwat yang kalau ngerokok nggak mau gitu ya. Nah, itu ada yang begitu ya. Itu silahkan ya. Dan yang keempat ya, jika ada pertanyaan yang dirasa penting tapi mungkin tabu ya atau rahasia ya, yang kira kalau ditanyakan secara langsung itu mungkin pihak yang ditanya akan malu ya. Maka saran saya ini nggak harus ditanyakan di nador pertama ya. Jadi nggak usah saya kasih contoh ya, tapi intinya pertanyaan yang terlalu tabu lah. Kalau ditanyakan langsung tuh yang jawab mungkin malu. Itu nanti bisa ditanyakan melalui pendamping ya, atau mungkin di lain kesempatan via WA ya, sehingga jawabannya via WA gitu. Kalau mungkin terlalu tabu ya, kan nador itu kan beberapa orang kan, mungkin malu bisa jadi ya, nggak usah langsung kita udah ya, kecuali ditanya apa sih yang tabu, tapi ada gitu ya, ada, karena kita mendampingi ta'aruf itu ada yang bertanya yang sangat personal sekali, Mas, sangat personal sekali, yang mungkin bagi sebagian orang ya, itu akan marah ditanya itu ya, nah, atau mungkin nggak mau, masih baru bertemu pertama nggak mau buka masalah itu ya. Nanti monggo ya di lain kesempatan ya. Jadi mungkin kira-kira demikian, Mas, kalau membangun suasana gitu. Oke, baik. Ya, alhamdulillah ada 4 tips tadi ya. Dan ini dapat bocoran juga bahwa nador itu nggak setegang kayak kita lagi interview kerja sama HRD, bahwa tetap bisa untuk ada basa-basi gitu ya. Yang penting tadi tahu batasan nilai-nilai budaya di situ gitu. Nah, makanya kalau di Ta'aruf All Indonesia alhamdulillah ada pendampingnya, ada perantara yang memang perantara itu posisinya atau domisilinya itu di domisili rumah akhwat gitu. Sehingga sama daerahnya sama akhwatnya. Sehingga benar tadi pas sebelum nador biasanya ada briefing dulu. Nah, di briefing itu banyak lah tukar pikir kira-kira biasanya gimana gitu ya. Kemudian juga apa yang enggak cocok buat diomongin di sini misalnya gitu. Nah, itu boleh banget seperti itu ya. Oke, terima kasih Ustaz tadi tips and triknya gitu. Tadi menarik Ustaz bahwa Ustaz bilang bahwa kalau kita punya pertanyaan yang tabu yang mungkin kayaknya kok kurang nyaman ya gitu ya diungkapkan di pertemuan pertama, tahan dulu aja, nanti boleh ditanyakan di sesi selanjutnya gitu. Nah, tapi banyak juga orang-orang yang menganggap bahwa nador ini adalah hal yang memang setelah nador harus langsung memutuskan gitu Ustaz. Maksudnya harus bercukup dengan sekali nador gitu. Nah, apakah gitu ya penting buat nggak terburu-buru gitu? Karena kan kesannya kalau ta'aruf itu justru ayo dong cepet-cepet jangan lama-lama gitu kan. Nah, tapi kalau nador pertama ini apakah penting untuk tidak terburu-buru dan bagaimana memastikan bahwa kita mengenal calon pasangan pada level yang cukup untuk pertemuan pertama gitu. Nah, kira-kira apa sih yang digali gitu di pertemuan pertama itu? Jadi memang yang namanya ta'aruf sudah nikah itu sebisa mungkin prosesnya cepat ya. Jadi tidak berlama-lama ya. Walaupun memang tidak ada batasan ya bersyariah itu berapa lama itu antara proses ta'aruf dan nikah itu nggak ada batasan secara pasti. Bisa jadi sehari, bisa jadi sebulan, bisa jadi sekian bulan, itu nggak ada batasan pasti.
Yang penting ya waktu yang dibutuhkan secukupnya ya untuk kemudian persiapan menuju pernikahan ya. Nah, kemudian asumsikan ini nadornya di masa ta'aruf ya. Kita kan ta'aruf ya kasus di TOI ya. Kita ta'aruf ya tukar biodata ya. Kemudian kita nador baru kemudian mungkin khitbah ya. Jadi nador di sini yang kita bicarakan yang pra-khitbah gitu ya, pra-khitbah. Walaupun sebenarnya khitbah dulu baru nador boleh ya. Nah, itu berapa lama ya. Nah, sebenarnya kalau di TOI itu memang diberi waktu beberapa, hanya mungkin sekitar 3 hari ya Mas ya, untuk kemudian setelah nador, kemudian nanti berpikir mungkin juga konsultasi dengan orang tua, dan nanti kita memberikan jawaban lanjut ta'aruf gitu. Nah, di situ kita garis bawahi itu lanjut ta'aruf. Belum, nggak harus langsung lanjut khitbah gitu ya. Nah, lanjut ta'aruf itu berarti bisa ada ta'aruf lebih dalam. Nah, maka untuk pertama kali ya, nador pertama ini kan waktunya nggak panjang ya, misalnya hanya 90 menit. Itu sudah termasuk basa-basinya. Sudah termasuk ngobrol-ngobrol lain-lainnya gitu ya. Jika kan mungkin nador yang diskusi kuncinya kan ya nggak sampai 90 menit gitu ya. Itu sudah termasuk ngobrol ngalor ngidulnya gitu. Nah, maka sebaiknya ya, kalau kita baru kenal itu kan umumnya kita, ya umumnya orang ya, itu kan nggak nyaman buka-bukaan semua ya. Pasti ada hal-hal yang mungkin kita masih malu-malu ya. Ini wajar ya, kita maklumi ya. Maka untuk yang pertama, kalau kita nador pertama itu yang utama ya, itu adalah mengkonfirmasi ya, apakah data-data yang disampaikan di biodata itu sesuai faktanya. Ini yang pertama sih. Jadi misalnya adalah fotonya ya, fotonya sesuai enggak ya. Ini, bener orangnya ini gitu. Karena pernah juga nador itu yang nemui kan nggak cuma satu ya Mas ya, akhwatnya, kemudian ada yang lain. Nah, yang lain tuh ya bisa bapaknya, kadang-kadang juga ditambah yang lain gitu. Nah, itu jangan sampai keliru. Yang mana ini? Nah, yang nggak lain tuh kadang-kadang juga nggak kalah cantiknya Mas. Tapi malah jangan-jangan tertarik sama yang lain. Ini konfirmasi ya. Oh, akhwatnya yang ini benar, gitu kan? Fotonya asli ya, tidak, bukan editan, bukan foto orang lain gitu ya. Kita memastikan, karena ini kan kita prosesnya diawali dari online ya. Kita verifikasi data, memastikan itu benar. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memverifikasi info lain ya, misal terkait pekerjaannya. Ya. Karena mungkin kadang-kadang di biodata itu kan orang nulisnya nggak jelas ya. Mungkin pakai bahasa LinkedIn gitu ya, yang lagi viral. Jadi kadang-kadang kerja di pemerintahan ya. Ini kerja apa di pemerintahan itu kan harus kita bisa perjelas kerja apa itu. Atau mungkin wira swasta ya. Wira swasta seperti apa yang dimaksud itu kan kita bisa konfirmasi di situ. Langsung kan kita bisa tanya ya, wira swasta apa, jualan apa. Kita bisa tanya lebih ya. Jadi jangan sampai kita pakai asumsi ya. Kerja di pemerintahan, wah asumsinya PNS ini. Kan belum tentu juga. Mungkin honorer tapi di instansi pemerintahan. Benar juga. Nggak bohong kan? Tapi kan jangan sampai keliru asumsi, verifikasi. Sudah, kalau sekarang istilahnya ASN ya, mungkin sudah sudah tetap itu apa itu? Kan ada yang masih ini ya, CPNS apa istilahnya. Itu bisa ditanyakan ya. Nanti bisa tanya juga ada kemungkinan pindah enggak gitu. Karena kalau CPNS misalnya di pusat itu kan ada kemungkinan mutasi ya. Nah, nanti boleh ditanyakan di situ ya tentang pekerjaan ya. Jangan sampai nanti asumsinya kadang-kadang nih ya, orang tua itu nggak ingin anak gadisnya itu dibawa pergi. Kadang-kadang ya. Atau anak gadisnya juga nggak mau pergi jauh dari orang tua ya, mbok-mbokan istilah Jawanya itu ya. Sementara si laki-laki ini dia CPNS di pusat yang dia rawan di mutasi-mutasi gitu kan. Nah, nanti bisa ditanyakan di situ. Ada kemungkinan pindah enggak? Nah, kalau pindah nanti siap enggak yang akhwat itu? Kalau enggak siap ya nanti ya boleh enggak lanjut ya. Tapi kalau memang siap ya enggak apa-apa gitu, itu pilihan ya. Kita juga enggak mendrive ya. Biasanya sih kita mungkin juga kasih clue aja, ini ada kemungkinan pindah, siap enggak gitu. Itu boleh aja bisa itu kan masih ringan ya, bukan satu hal yang berat ya. Di tahap pertama enggak masalah bicaraan itu, verifikasi ya. Nah, ini beneran PNS itu. Atau mungkin kegiatan sehari-hari nih. Misalnya di biodata dibilangnya bangun pagi sebelum subuh gitu. Itu kan ketemu bapaknya itu. Bisa tanya bapaknya.
atau ibunya ya. Nah, kadang-kadang itu, wah itu bangunnya jam 6 gitu, mungkin gitu kan. Nah, nanti kita bisa tanya ya. Walaupun mungkin sambil konteks bercanda ya, karena nanti mungkin malu juga ya yang ditanya ya. Tapi itu boleh. Kalau di biodata kan mungkin bisa ini ya manipulatif ya. Ngakunya bangunnya sebelum subuh, ternyata faktanya jam berapa gitu, udah siang gitu kan. Nah itu kita ketemu keluarga ada, insya Allah kalau orang tua jawabnya apa adanya ya. Nah gitu itu bisa ditanyakan. Jadi yang itu masih ringan kategorinya ya. Jadi artinya masih obrolan sehari-hari yang apa namanya masih sambil guyon-guyon gitu ya. Jadi walaupun pertanyaan mungkin agak-agak pribadi ya, bangun jam berapa itu kan pribadi. Tapi itu konteks bahasa bercanda masih oke mas. Jadi apa? Nanti ketawa aja gitu ya. Jadi nggak diambil tegang gitu ya. Sambil ketawa aja ya. Itu masih ringan ya. Atau mungkin terkait dengan pemikiran ya. Diskusi pemikiran juga asik ya. Kita juga pernah dampingi itu ya. Ketika melihat wajahnya cocok, oke, cantik, ganteng. Kita pengen tahu pemikirannya nih. Kita nggak kepo banget urusan pekerjaan mungkin ya. Pemikirannya. Karena ada pemikiran-pemikiran yang sekarang ini kita hidup di era ini ya. Yang kapitalistik gitu ya. Banyak pemikiran asing yang masuk di kalangan orang Islam. Ini kita boleh juga tanya gitu ya. Karena mungkin kalau beda pemikiran nanti rumah tangga juga akan baik ya. Misalnya tanya gini. Misalnya dia kerja di kantor apa gitu ya. Ada suap menyuap enggak di sana. Kamu gimana menyikapinya? Itu boleh ya. Jangan-jangan dia suap-suapan. Kan berarti hartanya haram kan. Nah kita mau nggak? Tentunya nggak mau kan. Atau mungkin pemahaman dia tentang isu-isu kekinian ya. Ada free child, ada apa itu coba ditanyakan. Siapa tahu ada pemikiran-pemikiran asing yang dia yakini gitu. Nah nanti kita bisa, kalau kita merasa itu nggak cocok, nah kita bisa nanti nggak lanjut ya. Walaupun diskusinya mungkin nggak sampai dalam itu ya. Kita bukan untuk berdebat di situ ya. Tapi sekedar tahu aja, oh begitu kita sambil sampaikan ya. Walaupun ringan, tapi kita bisa tahu pola pikir dari mitra ta'awuf kita gitu ya. Jadi jangan sampai yang haram-haram itu nanti ketemunya belakangan mas. Jadi sudah semangat mau nikah gini-gini baru tahu, wah ternyata calonnya itu di kantor suap menyuap. Nah nanti kita repot kan. Mending dari awal kita udah tahu. Mungkin gitu mas. Oke, baik. Jadi di nador pertama ini nggak harus langsung terburu-buru ya, bahwa setelah nador kamu harus memutuskan untuk menikahi orang ini atau enggak gitu ya. Belum. Tapi Belum. output hasil nador pertama itu lanjutnya itu lanjut ta'aruf lagi kalau lanjut gitu ya. Lanjut Nah, kalau enggak berarti ya, kalau enggak ya berarti batal gitu. Dan dikatakan sudah cukup di pertemuan pertama adalah dalam rangka kita untuk memvalidasi ya terkait dengan datanya sudah kita baca di biodata sama pertanyaan-pertanyaan kunci gitu ya Tat ya. Nah, pertanyaan kunci itu tadi ini ya teman-teman ya, pertanyaan yang memang hasil dari breakdown kebutuhan teman-teman semua terhadap pasangan gitu. Misalnya teman-teman tadi dicontohin sama Ustadz, kalau teman-teman punya pekerjaan yang mengharuskan untuk pindah sewaktu-waktu gitu ya, dimutasi ke berbagai daerah di Indonesia, maka ya perlu tanya ke calonnya, berkenan nggak bakat ikut kemanapun ketika saya ditugaskan di berbagai daerah. Nah itu maksudnya gitu teman-teman. Karena ada juga nih banyak yang tanya tentang, kalau nazar tanyanya apa gitu. Nah sebenarnya juga nggak ada format khusus gitu. Tergantung sama kebutuhan dari teman-teman. Itu ya Ustaz ya. Benar. Nah, ini, kalau kita ini malah nggak asik ya. Iya, takutnya malah bagi perantaranya cocok tapi bagi teman-teman enggak gitu. Karena pertanyaannya dari perantaranya bukan dari hati teman-teman semua gitu. Nah, ini mungkin kita bacakan pertanyaan ya dari teman-teman. Ini udah ada beberapa yang masuk Ustaz. Yang pertama dari Malala 0702. Ustaz, saya orangnya kaku. Cara bertanya yang ahsan gimana ya Ustaz? Apa boleh to the point? Nah, ini menarik nih Ustaz. Terkait dengan karakter, kalau orangnya kaku atau pemalu gitu, masih tetap bisa menarik nggak sih gitu di proses nador gitu? Oke. Jadi kalau kita aslinya kaku, pemalu, itu wajar ya. Namanya juga kita manusia beda-beda gitu. Nah, cuma kalau memang kita ta'aruf ya, sebisa mungkin kita sebelum proses nador itu ya kita belajar lah untuk bersosialisasi. Jadi kita jadi orang, apalagi muslim ya, itu kan wajib yang namanya bertemu orang lain ya. Kita punya kewajiban dakwah misalnya. Kalau laki-laki ya mungkin ibadah di masjid. Kan ketemu orang gitu.
laki-laki pasti bekerja, ketemu orang juga. Maka biasakan kita itu punya apa ya, kebiasaan bersosialisasi dengan lingkungan. Itu akan melatih ya. Apalagi kalau kita misalnya aktif di organisasi, itu lebih baik lagi ya, kita terbiasa apa namanya, bertemu dengan orang, tahu bagaimana bertemu orang dengan karakter macam-macam ya. Kalau di organisasi itu kan macam-macam latar belakangnya, itu akan membantu ya. Nah, jadi saran saya kalau teman-teman mungkin merasa pemalu ya, saya sendiri sebenarnya aslinya juga pemalu ya Mas ya. Tapi karena di organisasi akhirnya ya sifat malunya itu bisa diatasi gitu, kita mitigasi gitu. Nah, jangan sampai nanti ketika ta'aruf itu diam gitu ya, karena takut bicara. Nah, maka nanti, tapi ini kaku ya, bukan malu ya, ini tadi kaku ya mungkin ya. Kalau kaku itu mungkin nggak berani speak up, tapi mungkin secara adatnya mungkin gitu ya, itu mungkin perlu belajar ya. Namanya kalau di Jawa itu unggah-ungguh ya, kalau bahasa Jawa Indonesianya apa Mas itu ya? Unggah-ungguh ada bahasa Indonesianya nggak ya? Etika gitu ya. Nah, mungkin itu etika ya, etika komunikasi. Belum begitu tepat juga sih sebenarnya etika. Normal level kesopanan interaksi dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda gitu kali ya. Intinya bagaimana sih komunikasi yang nyaman untuk semua. Biasanya kan itu terkait dengan kebiasaan di daerah itu kan. Walaupun mungkin beda antara orang tua dengan muda ya. Tapi ini perlu kita pelajari. Sehingga nanti kita komunikasi itu tidak dianggap nggak sopan gitu kan. Sebenarnya tahun depan kan aslinya kan boleh Mas. Aslinya nggak masalah. Tapi kan hanya masalah sopan dan tidak. Problemnya kan itu. Nah sehingga kalau memang mau bertanya ya tadi bisa bilang ada basa-basi dulu gitu kan. Ngobrol-ngobrol basa-basi. Mungkin dari bawa oleh-oleh itu bisa jadi obrolan ya. Mungkin ya ini mungkin juga Ikhwan ini ya kalau datang nggak ada salahnya bawa oleh-oleh ya. Kadang-kadang saya sering temukan itu ya, memang saya nggak ngasih saran itu biar akhwatnya menilai sendiri ya. Cuma di forum ini nggak apa-apa lah kita spill ya. Nggak ada salahnya itu bawa oleh-oleh gitu ya. Ya apa beratnya wong sudah siap nikah oleh-oleh aja seharga 100.000 nggak punya gitu. Itu kan nanti bisa jadi bahan obrolan membantu. Mungkin oleh-oleh yang khas daerah ya. Mungkin kita antara Jogja dengan Bandung misalnya. Bandung ada makanan apa? Mochi atau apa Mas di sana itu Mas? Ada ya Mas ya? Di sini ada Kartika Sari kalau brand ya. Oh brandnya nama makanan itu kan ada kan? Ya, cuangki gitu kan. Cuangki ada. Nah, nanti itu kalau dibawa itu bisa jadi bahan obrolan. Nah itu akan membuat kita lebih nyaman. Ya. Nanti yang ditemui juga keluarkan untuk makanan daerah gitu ya. Misal Jogja nih, Jogja itu ada bakpia, ada geplak misalnya. Walaupun mungkin bagi orang luar tuh kemanisan itu ya, tapi nggak apa-apa dikeluarkan. Ini loh makanan khas Jogja gitu. Nah nanti jadi bahan obrolan juga ini buat dari apa gitu kan. Jadi bahan obrolan itu akan buat kita nyaman. Baru nanti kita ngobrol yang inti itu akan lebih nyaman, akan nyambung ya. Tapi kalau kita tangan kosong, mau ngobrolin apa? Tangan kosong nggak bawa oleh-oleh gitu ya. Nggak ada bahan obrolan, bingung kan? Nah, nanti bawa aja oleh-oleh. Bu ini mohon maaf, ini sekedar oleh-oleh khas Bandung misalnya ya. Ini nama makannya dijelasin nggak apa-apa. Oh iya terima kasih Mas, nanti jadi obrolan itu. Atau enak ya, kita ada bahan ya. Jadi Mbak Malala tadi ya. Dan nanti monggo itu bisa dicoba triknya ya. Jadi ada basa-basi dulu yang membuat kita rileks ya. Jadi fungsi basa-basi itu bukan nggak ada fungsinya, itu ada fungsinya. Agar kita tuh nyaman gitu, kita di situ tuh enjoy, baru kemudian kita ngomong apa itu mitra bicara juga nggak kaget gitu. Ya kira-kira demikian Mas, mempermudahnya. Oke, baik ya. Nah, itu tadi di-spill jurus rahasia. Bahwa membawa hadiah itu dan sunatullahnya itu orang masih seneng gitu ya. Saya juga dulu pakai itu dan itu sangat gacor. Sangat terbukti ya. Bahwa bawa hadiah itu bisa ibaratnya itu impressionnya sangat kuat gitu itu. Kayak kita belum ngomong apa-apa tapi kita ngasih nih set. Nah, itu udah langsung terkonek gitu ya, terkoneksi ya. Nah, jadi ternyata tadi ada tambahan juga itu bisa jadi bahan obrolan gitu. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah, menarik nih Ustadz. Ini dari akhwat ya. Kalau laki-laki mungkin bertamu bawa oleh-oleh itu suatu hari ya kaidah yang wajar banget di Indonesia ya. Yang terkenal juga orangnya dermawan. Nah, ini untuk tuan rumah. Tuan rumah kan biasanya menyuguhkan. Tapi kalau posisinya nggak di rumah ketemunya,
misalnya di tempat umum gitu, itu gimana Ustaz? Apakah boleh bawa nggak itu kata Nabila? Nah, jadi prinsipnya ini kan kita ngasih hadiah ya kepada sama muslim. Itu ibadah sunnah juga, Mas. Jadi nador tadi kan ibadah, bahwa hadiah itu juga ibadah gitu ya. Nah, bentar ini ada telepon masuk, saya tolak dulu ini. Nah, oke. Okay. Itu juga ibadah. Ya, maka itu juga bagus juga ya kita bawain ya. Mungkin nggak selalu di rumah ya nador itu ya. Kalau di rumah bagus kita bawain oleh-oleh balik itu ya. Jadi pas mau pulang ya bisa aja tadi makanan, biasanya kuliner nador itu kan nggak mungkin makan banyak ya Mas ya. Makanya kan dikit-dikit kan nggak mungkin makan banyak. Pasti akan masih banyak sisa itu. Nanti silahkan sebelum ikhwannya itu pulang dibungkus saja dan mungkin ditambah yang stok ya memang dibawakan pulang ya untuk nanti kemudian diberikan. Ini juga sangat membantu ya sehingga nanti juga orang tua yang di rumah ya kita pulang, oh dapat apa ini? Kan mungkin ya salam ya untuk bapak ya, sambil mungkin ikhwannya datang sendirian kan. Nanti juga akan membantu orang tua juga merasa senang gitu. Jadi oh yang diajak taruh nah saya ini tahu sopan santun kan senang gitu ya. Nah maka kalau tidak di rumah wat gimana ya? Kalau masih di masjid masih memungkinkan ya, di masjid misalnya ya. Ya nggak memungkinkan kalau di kafe ya, walaupun kita jarang gitu. Karena di kafe kan nggak boleh bawa makanan dari luar gitu kan. Nah, nanti bisa diserahkan di luar ya, misalnya tidak di kafenya. Ya tergantung kafenya ya, ada yang nggak masalah, ada yang mungkin masalah ya. Nanti coba ngobrol dulu sama apa namanya pemilik kafe ya, atau yang penjaga kafe. Boleh nggak ini kita ini begini-begini gitu ya. Kalau memang boleh ya silahkan. Tapi kalau nggak boleh ya mau nggak mau berarti kita oleh-olehnya mungkin di luar ya, nggak di pertemuan. Pas di pertemuan makanannya ya makanan yang apa? Makanan yang ada di kafe itu. Walaupun kalau oleh-oleh dari ikhwan mungkin masih boleh ya. Kan cuma diserahkan, nggak dimakan. Diserahkan aja nggak masalah. Nanti juga ahwat menyerahkan, cuma nggak dimakan aja di situ karena kendala kafe ya. Tapi kalau tempat umum yang lain yang memang nggak ada masalah ya silahkan sambil dibuka. Kalau nggak dibuka kan obrolannya juga kurang nyaman. Jadi silahkan yang ahwat juga bawa juga buah tangan ya, apa oleh-oleh istilahnya ya. Nanti untuk yang di rumah ya, karena mungkin ikhwannya datang sendiri hanya bersama pendamping, dan nanti bisa salam buat bapak ibu ya. Ini sekedar oleh-oleh dari kami itu. Yang bagusnya sih makanan khas ya, makanan khas daerah itu ya, yang sehingga nanti di sana tahu oh calonnya orang sini gitu. Mungkin gitu Mas Egi. Oke, baik ya. Nah, itu tadi jadi tips yang tidak tertulis, teman-teman. Itu memang tidak wajib, tapi cukup impactful ya. Dan dari tadi, kalau dari sudut pandang ajaran Islam itu sendiri, itu satu yang bagus banget ya. Jadi ibadah karena memberikan hadiah tentang sesama Muslim gitu. Dan jadi nilai plus tersendiri kalau misalnya melakukan gitu. Nah, tentunya ini juga menyesuaikan dari kondisi teman-teman ya. Kalau misalnya bisa, wah ini jadi suatu hal yang bagus banget buat diterapkan. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, ya nggak masalah juga gitu. Karena bukan suatu keharusan gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Farid atas segala masukannya. Nah, mungkin sebagai penutup, Ustadz, ada mungkin nasihat ataupun pengingat ataupun masukan buat teman-teman nih yang masih bertaaruf ataupun akan menghadapi nador ataupun sudah pernah nador gitu, ini harus gimana gitu Ustaz? Kalau dari Ustaz Farid nih pesannya buat teman-teman. Best Toy ya, mungkin ini sebagai penutup ya. Mungkin saya akan garis bawahi aja beberapa hal yang menurut saya penting tuh ya. Yang pertama itu adalah nador ini ibadah ya. Jadi jangan sampai kita menjalankan ibadah ini karena mungkin merasa gagal tadi ya, jadi lesu. Jangan sampai ya. Semangat, karena itu adalah pahala. Dan yang kedua, kalau misalnya kita merasa tidak berhasil sebelumnya ya, karena apa itu, mungkin hal-hal tertentu, tetap semangat. Kenapa? Karena pahala. Yang kedua, silakan evaluasi ya. Jadi, apa sih yang membuat kemarin tidak cocok, itu nanti silahkan dievaluasi. Walaupun mungkin nggak ngasih alasan ya, pihak yang menolak ya. Tapi silakan kita evaluasi. Itu bisa karena faktor kita ada kekurangan, bisa karena belum ketemu yang cocok aja. Mungkin dua hal itu Mas yang jadi garis bawah. Oke, baik ya. Nah, dua hal tadi menjadi pesan penutup buat teman-teman semua ya, lebih lagi untuk mengupgrade diri ya.
kita memang pengen membawa teman-teman semua dalam ta'aruf itu kita next level untuk seni jatuh cintanya gitu ya. Jadi jangan sampai dalam menuju ke pernikahan ini kita malah justru masih menggunakan konsep lama yang akhirnya ya berhasil nggak berhasil jatuhnya di tema-tema romansa gitu, yang akhirnya nggak membuat kita grow up sama sekali gitu. Nah di ta'aruf ini kita justru kontennya itu pasti bagaimana caranya individu itu bertumbuh gitu. Kalau gagal apa yang harus di-upgrade, kalau berhasil apa yang harus dipersiapkan. Jadi omongannya itu selalu tentang gimana caranya upgrade, gimana caranya update. Nah inilah yang kita pengen bangun, budaya yang seperti ini. Budaya yang seseorang ketika pengen menikah, caranya ta'aruf, maka fokusnya itu tentang bagaimana cara mengembangkan diri gitu. Bagaimana cara menambah kapasitas diri. Sehingga kalaupun gagal, dia nggak akan galau. Tapi dia akan berpikir, tadi menurut Ustaz Farid ya, walaupun alasannya nggak jelas, akhirnya saya akan berpikir, apa ya yang kurang ya, aku akan evaluasi sendiri. Nah, ini good banget nih. Nah, Ta'aruf Ala Indonesia pengen ngajak teman-teman semua ke arah sana gitu. Sehingga nanti ketika belum menikah pun sudah biasa update diri, setelah menikah pun nanti sama pasangan sama-sama untuk update bareng gitu. Nah, sehingga nanti pernikahannya itu bukan hanya seremonial teman-teman semua, tapi harapan kami adalah pernikahan teman-teman nanti jadi pernikahan yang berkah, yang sakinah, yang memberikan dampak yang positif untuk masyarakat, untuk agama, dan juga untuk kemajuan bangsa kita semua. Seperti itu. Nah, terima kasih banyak Ustaz Farid atas kebersamaannya malam hari ini. Luar biasa, kita banyak sekali dapat insight yang positif dan juga dapat gambaran nazar yang sangat detail tadi, mulai dari persiapannya, mulai dari prakteknya gimana, setelah itu harus seperti apa, sampai tadi ada tips oleh-oleh juga. Nah, itu teman-teman semua semoga bisa akhirnya punya visualisasi gitu ya. Oh gitu nador itu gitu. Nah, sehingga teman-teman semua nanti kalau tiba masanya masuk ke proses nador gitu sudah ada yang menjadi pegangan. Baik, alhamdulillah jazakallah khair Ustaz Farid, kami ucapkan untuk kebersamaannya dan keberkenanannya. Masih batuk tapi mau buat join ya. Kita doakan semoga Ustaz segera sembuh. Kemudian buat teman-teman yang di Jogja, yang ada di Jogja, insya Allah akan bertemu beliau ya. Nanti boleh sampaikan juga, Tat, ini saya mau oleh-oleh karena antum kemarin ini sarannya. Jadi bisa juga gitu ya. Nah, saya Zaki pamit undur diri, teman-teman semua. Terima kasih ya sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan insya Allah yang baru nyimak di tengah ataupun baru bentar banget, aduh udah bubar. Nah, tenang aja, nanti ada rekamannya, bisa teman-teman play. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Selamat istirahat. Selamat istirahat Ustaz. Jazakallahu khair. Amin, Pak.